Nah, di sini teman-teman aku nggak sendirian. Pastinya di sini aku bareng sama Kak Denis. Halo Coach Denis. Coach Denis ini nyala finance Hai, finance hai, coach halo. kita. Halo. Oke. Nah, selain Kak Denis, aku juga ditemani oleh nyala financial fitness trainer kita, yaitu Kak Widya. Halo Kak. Halo, halo Sobat Penyala. Halo Coach Denis. Halo Kak Ines. Halo. Halo, Sehat ya Kak Widya dan Kak Denis? Sehat-sehat. sehat, Coach sehat, Denis sehat. gimana? Oke. Belum kelihatan nih mukanya Kak Widya. Belum ya? Oh, Belum. internet mungkin koneksinya ya. Oke. Oke deh, nanti teman-teman udah ada Coach Denis dan trainer Widya hari ini. Jadi nanti kalau ada teman-teman yang mau sharing atau yang mau bertanya, monggo ya. Nah, acara ini diselenggarakan oleh Nyala by OCBC NISP, di mana memang Nyala ini kita punya tagline yaitu TOPBGT, di mana bersama Nyala kita bisa mulai investasi mulai dari 20.000, jadi bisa tumbuhkan uangmu, lalu kita bisa online transaction lengkap di One Mobile kita tanpa ada biaya admin, dan promonya juga banyak nih, ada cashback 10%, lalu juga ada cashback program lainnya juga. Dan BGT-nya ini yaitu program kita, yaitu belajar tentang finansial di ruangmenyala.com, dan juga bisa gratis financial check-up. Nah, selain itu untuk teman-teman yang hari ini udah gabung nih dan nanti mau buka layanan Nyala, kita ada hadiah hingga Rp500.000 dan juga eksklusif Menyala Kit X Monster. Oke. Nah, kenapa sih kita dari Bank OCBC NISP ingin membuat program nge-gym finansial ini? Karena kita melihat hanya 38,03% dari populasi di Indonesia yang memiliki literasi finansial yang baik. Lalu banyak yang berpikir kayak uang tuh bukan segalanya. Padahal agak segalanya sih ya gitu. Lalu perencanaan finansial hanya untuk orang kaya, padahal orang-orang kaya itu kalau awalnya nggak punya perencanaan finansial ya nggak bisa kaya, teman-teman. Lalu berinvestasi itu rumit dan perlu modal besar. Sekarang kayaknya udah nggak rumit dan nggak perlu modal besar ya. Tadi lewat One Mobile Nyala aja kita bisa investasi mulai reksadana tuh cuma Rp20.000 loh. Itu tuh seharga satu satu cup kopi ya Kak Widya ya. Oke, nah kita pertama akan bahas tentang tema hari ini, no pain no gain, sehat finansial sejak muda. Nah, ini ada berita apa nih Kak Widya nih? Oke. Thank you Kak Ines. Nah, ini seru banget ya hari ini kita kedatangan Coach Denis, di mana hari ini kita pengen bahas soal no pain no gain, sehat finansial sejak muda. Karena sebenarnya kalau ngobrol sama Coach Denis, waktu kemarin-kemarin menginspirasi sekali nih Coach gitu kan ya, untuk gimana kita masih muda untuk sehat finansial. Kenapa gitu kan, masih muda kok harus sehat finansial? Karena ini yang saya lihat ada berita pertama, ini tuh ternyata anak muda ini katanya boros dan susah menabung. Nah, jadi dari survei yang dilakukan, ini katanya ada sebanyak 53% anak muda Indonesia berpendapat bahwa menabung itu mudah, tapi kenyataannya menabung itu masih sulit dilakukan. Nah, ironisnya lagi katanya pengguna internet di Indonesia itu jumlahnya mencapai 202 juta. Dan 98% populasi ini memiliki mobile phone, tapi sayangnya aplikasi yang paling banyak digunakan oleh anak muda adalah sosial media dan shopping application. Nah, nggak hanya itu aja. Di next slide-nya, ini juga ada berita lagi, ya. Oke. Bisa di next. Oke. Oke, nah, selain itu juga ini ada lagi nih beritanya gitu kan, generasi milenial lebih sulit menabung. Kenapa? Katanya ini dari bankrate.com, dia bilang kalau generasi milenial ini menjadi korban. Katanya mereka ini ada 29% generasi milenial membeli kopi setidaknya 3 kali setiap minggu, sebanyak 51% ini pergi ke bar seminggu sekali, dan 54% makan di luar setidaknya 3 minggu sekali dan bahkan lebih. Artinya apa nih dari semua ini adalah bisa disimpulkan bahwa di next slide-nya,
Jadi ini banyak juga ya, jadi memang dirasakan gitu ya, kayaknya anak-anak muda zaman sekarang, apalagi first jobber, ini artinya kita nih banyak hedonnya. Nah, sebelum mulai nih ya, kita ditampar dulu. Pertama, kita cek dulu nih, semua transaksi e-commerce dan digital pocket 1 minggu terakhir. Udah habis berapa nih? Oke, boleh ada yang mau ngecek ya? Ada yang udah habis 100.000, 1 minggu aja nih, 1 minggu nih. Yang mungkin Kadang tuh sekarang nggak bisa dimasukin lagi, Kak. oke, gimana nih? Kita udah PPKM gitu kan ya, akhirnya kayak banyak beli mungkin ya, mungkin ada 100.000, ada yang 500.000 mungkin ya, mungkin juga ada yang lebih gitu kan ya. Nah ini berapa sih, udah habis berapa nih untuk transaksi di e-commerce dan digital pocketnya nih ya. Oke nih, kalau Coach Dennis nih udah berapa nih seminggu terakhir ini? Gimana nih Coach? Pas PPKM justru nggak banyak sih, karena kan cuma di Wah, rumah aja kan, iya. kayak masak sendiri lebih aman juga, lebih sehat, dan sekalian hemat dompet juga jadinya. Nah, ini bisa diikutin nih tips dari Coach Dennis ya, salah satu tipsnya. Dan sini ada yang beli jajan, ada yang beli baju, ada yang modif motor nih, keren juga nih, ada yang modif motor. Oke, kalau WFH boros katanya. Oke, nanti habis dari sini sama Coach Dennis dikasih tahu nih tips-tipsnya gitu kan ya, biar gimana WFH biar nggak boros nih. Nah, bakal dikasih sama Coach Dennis. Oke, nextnya lagi. Oke. Nah, ini banyak juga nih. Nah, tadi udah pada curhat nih ya di kolom chat gitu kan ya. Nah, jadi buat teman-teman di sini Sobat Menyala yang tadi udah banyak nih spendingnya gitu kan ya. Nah, biar teman-teman ini semakin terarah, gimana sih caranya, apa sih yang harus dilakukan pertama kali. Nah, teman-teman di sini Sobat Menyala bisa mendapatkan kesempatan untuk konsultasi dengan saya sebagai financial fitness trainer yang kalau konsultasi di luar sana itu bisa senilai 1 juta rupiah. Nah, untuk teman-teman di sini bisa mendapatkan secara gratis, tapi hanya untuk tiga peserta ya yang beruntung dan bisa mendapatkan konsultasi. Di sini kita akan mendiskusikan hasil financial check up dan juga nanti gimana sih cara memperbaikinya gitu kan ya. Oke, next lagi. Oke, tadi udah di tamparan pertama gitu kan, kayak wah iya nih WFH tadi katanya harusnya lebih hemat gitu ya, ternyata ada yang lebih boros gitu ya. Nah, ini ada nggak yang mengalami ceritanya ini si A gitu kan, hari pertama gajian rekeningnya enak dilihatnya nih ya, banyak digitnya. Tiba-tiba hari ke-20 gajian udah RP 0 nih. Ada nggak nih yang merasakan ada merasakan hal yang sama nih? Coba ada boleh di kolom chat. Coach Dennis pernah nggak sih mengalami hal seperti ini nih? Dulu pas belum ngerti perencanaan keuangan tentunya pernah ya, apalagi kalau Wah. misalnya kayak habis dapat bonus gitu ya, misalnya 2 juta 3 juta pengennya langsung habisin gitu, pengennya langsung belanja, karena itu kan merupakan sifat dasarnya manusia ya, belanja Iya pasti sih. lebih senang daripada saving ya. Jadi pasti pernah, dan kayaknya mungkin teman-teman juga sering ngalamin nih masalah ini, bener nggak? Coba kalian chat. Nah, wah ini nih. So far, wah, ada yang sudah mulai, ada yang oke, tapi kadang masih kalap katanya nih Coach, bener ya. Baru 3 hari aja udah peres bayar CC, isi Shopee, GoPay, dan oke. Oke, oke. Nah ini ironisnya adalah hari ke-20 gajian gitu kan. Bahkan ada waktu itu ada yang pernah nge-share juga nih. Ada yang sampai minus gitu kan ya. Jadi wah ini kenapa gitu kan ya hal ini terjadi gitu kan. Jadi ini ternyata bisa di-track juga bahwa oh seminggu kebelakangan aja kita jajannya aja nih udah banyak gitu, apalagi dengan ada survei-survei gitu kan ya, survei yang ternyata kita ini memang apalagi sudah terpapar online, ini jajan online kita makin banyak. Oke, next-nya lagi. Nah, siapa nih yang sering ngalamin? Kayaknya di sini banyak ya. Oke, nah ini juga tadi kita udah bahas soal oh ternyata banyak nih orang-orang di sini yang gajiannya kayak lewat gitu aja. Nah, ironisnya lagi ada fakta yang kedua gitu kan. Ini fakta yang kedua adalah kalau saya ingat tahun 2010 nih kayak masih sekolah gitu ya. Kayaknya kalau beli gorengan tuh masih 500 perak gitu kan ya. Nah, Aduh. tapi iya kan ya, 500 perak nih 2010 gitu kan. Tapi di 2021 sekarang harga gorengannya udah sampai 1.500, ini udah naik 200%, bahkan
bisa jadi ada yang lebih mahal gitu kan ya. Nah, ini sebenarnya gorengan aja gitu kan ya. Gorengan aja harganya naik nih. Sebenarnya tabungannya Sobat Menyala di sini dari tahun ke tahun makin naik atau lebih banyak kepakainya nih? Ada nggak nih? Wah, ada nggak nih yang makin tahun ke tahun gitu ya, inflasi ada gitu, harga gorengan naik, tapi tabungan kayaknya stuck di situ aja gitu kan ya. Gitu Coach ini pernah nggak sih kayak mengalami, wah kok kayaknya tabungan gue kayaknya stuck aja nih di sini-sini aja. Pernah nggak Coach kayak gitu? Jadi gini, dulu kalau misalnya kita ya namanya orang Indonesia gitu ya, dari kecil itu kan Yes, emang udah diajarin yang namanya menabung gitu ya. Pasti kita tahu betul. lah di sekolah dari SD nabung di celengan ayam ya dulu ya, kita Yes, masih yes. beli celengan ayam, kita nabung-nabung. Biasanya kalau kita habis nabung nih ya, kayak misalnya Kak Ines nih atau Kak Lydia, habis nabung nih misalnya pas SD nih udah kekumpul nih, misalnya uang jajan Rp2.000 kekumpul udah 10 hari 20.000. Biasanya pakai buat apa? Buat beli mainan kan? Betul. Nah, Depan jadi sekolah tuh Kak. Abangnya. iya, bener, jadi hal-hal itu yang ke bawah sampai kita dewasa. Akhirnya ketika kita udah SMP, kita nabung nih, uang jajannya misalnya 50.000. Kita tabung sampai udah 1 juta atau 2 juta, kita beliin handphone. Pas udah SMA atau udah kuliah, kita nabung nih, udah bisa nabung lebih banyak, udah 20 juta, kita beliin motor. Akhirnya hal itu terbawa gitu sampai kita dewasa, dan akhirnya kita jadi di dalam lingkaran itu. Jadi kita nggak bisa keluar-keluar, kita nggak bisa bebas finansial. Cuman karena permasalahan yang kecil, nabungnya udah bener, tapi tujuan menabungnya salah. Itu sih kira-kira. Jadi pas pernah dulu sering udah nabung habis uangnya. Udah nabung udah 5 juta habis uangnya. Sering banget dulu kayak gitu sebelum kenal mengenai literasi keuangan. Nah, ini Merasa kejitak terjadi ya. juga. Iya, Teman-teman ada yang ngerasain juga kan nih. oke. Di monopoli ya dulu kan ya. Udah kekumpul nih baru 20.000 gitu. Tapi udah Nah, iya bener. merasa punya uang yang banyak gitu. Iya. Bener. Gimana nih Kak Ines nih kita nih? Gimana nih Kak Ines, dari Kak Ines sendiri pernah nggak sih mengalami hal yang sama tadi kayak gajian cuma numpang lewat, terus juga tadi apa kayak tabungan rasanya stuck di situ aja gitu, sometimes kepake dan pada akhirnya ini gorengan aja harganya naik tapi tabungan kita kok kayaknya Gitu. stuck aja. Tapi aku Mm-mm. agree sih sama Kak Denis. Mungkin aku juga baru mulai ya beberapa tahun inilah. Memang yang namanya nabung tuh butuh tujuan gitu. Ya either itu tujuannya misalnya apa kita mau jalan-jalan. Jadi kalau ada tujuan pertama achieve-nya lebih enak. Maksudnya apa saat prosesnya lebih enak. Dan pas ngambil untuk kita pakainya juga jadinya lebih puas gitu kan ya, bukan sesuatu Ya. yang kita lihatnya lapar mata gitu. Kayak kalau zaman sekolah keluar kelas gitu ya, abang-abangnya udah nunggu di depan kayak wah itu kayaknya boneka baru tuh gitu. Apa kalau cowok kan mobil-mobilannya yang terbaru tuh bisa dibuka pintunya, wah gue udah punya duit gue ambil gitu kan. Jadi kayaknya Tapi Kak Ines, jangan salah loh. Justru kalau zaman dulu masih mending yang nungguin abang-abang. Kalau kita sekarang nih bangun pagi yang nungguin Shopee sama Tokopedia, lebih parah lagi. Dan Malah uang gratis kita lebih ongkir gampang ya. lagi kan, tinggal pencet-pencet keluar 200.000, keluar 300.000, malah lebih parah. godaan lebih berat ya. Iya. Godaannya bukan di luar aja tuh yang lewat gitu kan ya, tapi bangun pagi kebiasaan itu Coach, bangun pagi langsung buka handphone. Iya, makanya untuk anak-anak sekarang, generasi Z khususnya ya, generasi milenial, kalau misalnya nggak ngerti mengenai literasi keuangan, nggak belajar gitu, nggak aware terhadap keuangannya, itu menjadi sesuatu yang berbahaya. Karena kita banyak banget distraksi gitu ya. Buka handphone dikit, belanja. Buka handphone dikit, belanja. Kalau belanjanya reksadana sih nggak apa-apa ya. Bagus gitu ya. Ini belanjanya barang-barang yang mungkin bukan kebutuhan, tapi cuma keinginan semata yang akhirnya membuat kita jadi terjebak lagi di keuangan kita, jadi nggak beres-beres gitu. Oke. Nah, aku pengen nanya sih ya nih ke teman-teman gitu. Tuh, Shopee Tokped dimasukin keranjang nggak dibeli. Jadi stuck di keranjang, tapi nggak apa lah ya stuck di keranjang gitu. Aku Oke. pengen tahu sih kalau misalnya dari teman-teman sendiri nih hari ini kan yang kita bahas kayak cuma nabung ya, lebih ke sehat finansial itu berarti keseharian dari teman-teman misalnya yang sudah punya penghasilan atau mungkin yang punya masih dapat jajan dari orang tua. Biasanya itu alokasinya seperti apa sih? Aku pengen tahu sih cerita dari teman-teman. Mungkin ada di sini yang mau sharing kah?
tentang pengeluarannya atau pengelolaan finansialnya, monggo. Ini ada yang tunjuk tangan. Ada Kak Alek Hoironi. Boleh Kak nyalain audionya, mungkin mau sharing atau ada yang mau ditanyakan nih terkait dengan pengelolaan finansial sehari-harinya. Oke. Kak Alek turunin tangan. Ada lagi kan teman-teman di sini yang mau sharing? Kalau masih malu-malu mau sharing, mungkin aku tunjuk kali ya. Di sini mungkin ada Kak Elisa, mungkin mau sharing Kak. Coba kita lihat di kolom chat, mungkin ada yang udah sharing di sini. Itu Kak Ines, Kak Cepi. Tunggu Kak Cepi, langsung dinyalain audionya Kak. Videonya juga boleh biar kita bisa saling. Halo. Halo, malam Kak. Malam. Saya cuma mau tanya itu sebenarnya kan gimana ya kalau misalnya kita lihat Shopee kan kadang emang lapar mata di depan. Tapi kita itu nggak bisa ngontrol gitu loh, mana yang sebenarnya penting untuk dibeli sama mana yang sebenarnya itu cuman lapar mata, bener-bener lapar mata gitu loh Kak. Jadi tuh bingung antara yang mana kebutuhan sama mana yang lapar mata. Makasih Kak. Oke, Kak Isan, berarti ini lebih ke mana yang wants, mana yang needs ya, masih kira-kira mana nih yang diduluin gitu. Kalau dari Coach Dennis gimana, Coach? Oke, kalau misalnya kita ngomongin yang namanya kebutuhan ya, seharusnya kita tahu lah ya namanya kebutuhan kan primer ya, apa yang kita perluin, yang memang benar-benar butuhin. Tapi kan kadang-kadang agak rancu ya, kadang ada sesuatu yang sebenarnya kita butuh nih, tapi nggak butuh-butuh banget gitu kan, ya nggak tahu ingin doang atau emang benar-benar butuh. Caranya gampang, kita pakai rule of 7 days ya. Jadi kita masukin dulu keranjang, nggak apa-apa nih ya masukin dalam keranjang. Habis itu kita tahan selama 7 hari. Nanti di hari kedua, hari ketiga, sampai di hari ketujuh kita lihat kita masih memiliki keinginan nggak untuk membeli barang tersebut, atau enggak selama 7 hari itu aktivitas kita terganggu nggak kalau kita nggak memiliki barang tersebut. Kalau aktivitas kita sampai terganggu, rutinitas kita terganggu, artinya apa? Kita beneran membutuhkan barangnya, ya udah tinggal beli. Tapi kalau selama 7 hari nggak ada masalah, biasanya keinginan untuk membelinya juga berkurang. Di hari ketujuh udah nggak pengen beli, ya udah nggak usah dibeli. Cara kayak gitu, simple. Oke. Jadi mana yang wajib sama yang enggak aja gitulah ya Kak ya. Kalau kayak misalnya makan kan wajib gitu ya. Iya, betul. Makan wajib, tapi makannya jangan beli yang di luar budget tuh. Biasanya gitu, Coach. Jadi karena kayak, pengen self reward gitu kan ya, makannya di luar budget malahan gitu. Padahal kan sebenarnya makan ya udah, sebenarnya kayak gak usah di luar budget juga, sebenarnya kita masak sendiri kata Coach ini juga lebih enak gitu kan ya. Tapi kebanyakan kita kebanyakan kita makan di luar budget. Itu sih sebenarnya yang bisa menjadi salah satu perangkap belanja juga ya Coach Denis ya. Oke, ada lagi kah selain Kak Isan yang mau sharing di sini? Tadi di sini coba aku lihat. Oke, ini boleh dipanggil nggak ya? Kak Ines nih ada dari Anissa. Ada 3 orang nih ya? Oh, ada 4 orang ya? Oh, ada. Iya, coba lihat. Boleh. Oke, ini ada 4 orang. Mungkin kita panggil satu Kak Sri Mulyani, Kak? Boleh. Halo, selamat malam semuanya. Malam. Iya, jadi kalau saya pembagiannya itu dari gaji yang saya dapat itu 25% untuk seperti dana darurat, investasi, dan nabung. Nah, kemudian 75%-nya itu untuk kebutuhan sehari-hari seperti makan, zakat, dan sebagainya. Cuman terkadang itu masih bingung, maksudnya untuk menentukan mana tujuan yang penting banget gitu di dalam hidup. Maksudnya kan dana darurat nih saya udah mulai nih untuk mengumpulkan dana darurat. Nah cuman setelahnya itu tuh kalau misalnya goalnya dana darurat ini sudah tercapai, maksudnya
gimana nih ngeset goal yang lain gitu. Masih bingung di situ sih, Coach. Oke, berarti untuk tujuan ya? Untuk Yes, tujuannya. benar. Yes. Oke. Nah, pertama, ini kan kalau misalnya untuk latar belakang setiap orang itu berbeda-beda ya. Ada yang misalnya umur 18, umur 20, umur 25, umur 30, dan lain-lain. Nah, jadi pertama kita harus tahu dulu latar belakang kita seperti apa, sehingga kita tahu kebutuhan kita seperti apa. Contoh simpelnya misalnya, saya masih belum menikah ya, masih hidup sendiri, berarti kira-kira dana darurat yang saya butuhkan itu adalah sekitar 3-6 bulan pengeluaran. Misalnya contoh pengeluaran ya, bukan penghasilan. Jadi kalau misalnya sebulan saya untuk kebutuhan hidup, bayar listrik, makan, dan lain-lain itu butuh 3 juta misalnya 1 bulan. Berarti saya membutuhkan minimal itu 9 juta. 9 juta sampai berarti 18 juta dana darurat. Untuk apa? Jadi kalau misalnya ketika suatu saat misalnya nggak ada income gitu, misalnya nggak ada kerjaan, nggak dapat income, saya masih bisa bertahan selama 3-6 bulan itu untuk apa? Untuk cari kerjaan baru. Ya. Nah, tapi kalau misalnya untuk latar belakang orang yang memang mungkin udah punya keluarga, apalagi punya anak, itu disarankan 6-12 bulan pengeluaran, jadi lebih banyak. Nah, ketika kita udah mengumpulkan dana darurat kita udah sampai ke sana, udah sampai misalnya 6 bulan atau 8 bulan atau 12 bulan lebih bagus lagi, nah, kita juga harus menggunakan efisiensi kapital kita. Jadi jangan sampai kita semuanya kita taruh di dana darurat nih, ibaratnya misalnya pengeluaran 5 juta nih 1 bulan. Ya, berarti kan kalau 12 bulan pengeluaran tuh 60 juta. Tapi kita siapin dana darurat sampai 300 juta. Ya, jadi kebanyakan juga nggak bagus. Kenapa? Karena itu jadi inefisiensi kapital. Kapitalnya itu nggak digunakan secara efisien. Padahal sebenarnya kapitalnya itu bisa digunakan untuk misalnya investasi, baik di properti, reksadana, saham, emas, dan lain-lain. Nah, jadi kita harus tahu dulu nih, porsi yang cocok untuk dana darurat kita berapa. Setelah kita udah siapkan nih, misalnya udah cukup nih, nah, kita akan alokasiin dananya itu pindah. Jadi bukan ke dana darurat lagi, tapi mulailah investasi. Ya, misalnya mulai dari reksadana atau deposito dan lain-lain. Kira-kira seperti itu. Dan kurang lebih sih seperti itu, tapi ya balik lagi untuk setiap orang kan berbeda-beda. Jadi kita harus tahu dulu kondisi kita seperti apa. Mungkin bisa manfaatin juga fitur di Nyala ya. Jadi kan bisa belajar, bisa cari-cari di artikel dan lain-lain supaya bisa mendalami lagi mengenai literasi keuangan. Kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih banyak. Sama-sama. Oke, jadi memang kita harus tahu diri sendiri dulu, tahu porsinya supaya semuanya bisa proporsional gitu ya, Kak ya. Oke. Betul. Ini kita kayaknya satu lagi mungkin ya, tadi soalnya ada yang tunjuk tangan lagi. Mungkin Kak Hanafi boleh Kak kalau mau sharing sebelum kita lanjut lagi. Boleh langsung audionya di unmute aja. Malam Kak. Malam. Saya lebih ke tanya itu soal gimana cara ngatur keuangan, terutama untuk saya yang masih pelajar. Soalnya kan saya bingung, kadang pengen nabung, tetapi kadang itu baru ngumpulnya sedikit, udah saya bongkar lagi buat beli hal-hal yang kadang emang perlu, tapi kadang nggak perlu gitu loh. Jadi masih bingung gimana caranya menata uang itu loh, gimana Kak? Saya masih bingung di situ. Terima kasih. Oke, kalau kita berbicara soal gimana caranya supaya kita bisa disiplin dan tahan nafsu ya, itu kan berbicara mengenai konsistensi dan kedisiplinan kita, ya kan? Sekarang contohnya simpel, nih misalnya ya kita punya uang 500.000, ya uang 500.000-nya kita taruh di dompet, sama misalnya kamu punya uang nih 500.000, taruh di dompet, saya juga punya uang 500.000 ya, tapi 400.000-nya saya taruh di brankas di rumah nih ibaratnya, ya. Habis itu kita pergi nih jalan-jalan, ya kamu bawa 500.000, saya bawa 100.000, ya itu udah pasti otomatis kamu bakal spend uang lebih banyak, ya bakal ngeluarin uang lebih banyak ya dibanding saya karena yang saya bawa lebih sedikit gitu kan, daya belinya lebih besar kamu punya. Nah oleh karena itu supaya kita bisa menahan nafsu kita, supaya kita bisa konsisten dan disiplin dalam menjaga keuangan kita, yang paling penting adalah kita harus memisahkan rekening yang kita pakai untuk kebutuhan kita dengan rekening yang kita gunakan untuk menabung. Itu yang paling simpel. Ya, karena kalau ada di dalam satu rekening ya, kita nggak bisa misahin, kita nggak tahu budget kita ini berapa nih kira-kira nih yang untuk kita boleh pakai, berapa nih yang untuk kita saving, kita nggak bisa bedain. Ya, jadi kita harus memiliki rekening yang berbeda. Atau at least misalnya kita pakai satu rekening, misalnya kita udah buka nih rekening OCBC. Ya, ini untuk rekening kebutuhan kita. Kita nggak mau pakai 2 rekening repot misalnya. Nah, bisa lah di savingnya itu misalnya di reksadana ya, atau Taka ya kalau nggak salah namanya. Jadi kita pisahin gitu. Nah, otomatis ketika dia udah di reksadana atau di Taka, kita kan udah nggak bisa mau bisa keluarin. Cuman kan
jadi apa? Lebih repot kan. Kita perlu satu step lagi untuk keluarin dulu dananya baru kita pakai. Jadi udahlah nggak usah beli uangnya misalnya di yang untuk spend untuk kebutuhan udah mulai habis nih. Ya udahlah hemat-hemat aja tunggu bulan depan. Jadi kita pisahin. Itu adalah cara untuk kita bisa disiplin dan konsisten. Karena nggak semua orang bisa digabungin satu wadah habis itu ya udah kalau udah selesai udah nggak boleh pakai nggak boleh itu nggak bisa. Karena banyak banget dari kita yang aduh kayaknya FOMO gitu, fear of missing out. Jadi pengennya pakai gitu. Jadi lebih baik dipisahkan ya, baik di beda rekening atau misalnya ditaruh di instrumen lain seperti reksadana, taka dan lain-lain. Kira-kira seperti itu. Oke. Tapi ini dari tadi nih teman-teman juga udah sharing, terus habis itu di sini juga tadi Kak Dini sebenarnya udah kasih beberapa kisi-kisi karena masih single, jadi berapa apa yang dialokasikan untuk dana darurat dan lain-lain. Tapi kita juga penasaran, aku bobo kita nih, padahal mungkin aku doang. Kalau Kak Denis gimana Kak cara mengatur alokasi pengeluaran dan pemasukannya gitu? Kayak porsi ini berapa, porsi investasi berapa, porsi untuk needs dan wants-nya itu bagaimana kalau dari Kak Denis nih, pengen tahu ceritanya. Oke. Kalau misalnya aku ya, pertama misalnya di 2017 gitu ya, itu kan waktu itu dapat income juga masih belum banyak ya, bisa dibilang pas-pasan lah ya, benar-benar pas-pasan, jadi kayak ketat banget. Jadi yang aku lakuin itu adalah pertama kali nih, ketika waktu itu kan aku juga masih sambil kuliah ya, dan kerja itu bukan dapat salary yang tiap bulan, jadi bisa tiba-tiba misalnya di tanggal 5 dapat uang, dapat bonus, tanggal 20 dapat uang. Nah jadi yang aku lakuin adalah setiap kali aku dapat uang, itu 20% ya langsung aku pindahin ke rekening untuk investasi. Kebetulan aku kan sukanya investasi saham ya. Jadi begitu dapat uang berapapun, mau dapatnya 500.000, mau dapatnya 1 juta, mau dapatnya 2 juta, pokoknya langsung ambil 20% masukin ke tabungan untuk investasi, langsung masukin ke rekening saham. Itu yang aku lakukan. Nah, habis itu kan seiring berjalan waktu, ya puji Tuhan, karena kan income juga bertambah kan. Nah, ketika income udah bertambah, kita bisa melakukan sesuatu yang lebih kompleks untuk perencanaan keuangan. Ya, kalau aku bagi ke 6 pilar. Yang pertama itu kan kebutuhan, keinginan, investasi, habis itu yang apa namanya sedekah, ya. Habis itu 2 lagi itu yang satunya untuk networking, yang satunya untuk edukasi. Jadi aku bagi jadi 6 pilar. Ya, di mana yang paling pertama itu kebutuhan dulu, ya. Habis kebutuhan ya keinginan karena kita harus self reward diri kita juga supaya bisa kerja lebih keras lagi. Habis itu yang ketiga investasi, ya. Yang keempat sedekah. Dan yang kelima itu adalah networking, kita kayak misalnya ngopi nih sama orang lain ya supaya menambah teman, relasi dan lain-lain. Dan yang keenam itu adalah beli buku, ikut seminar, ikut webinar untuk menambah pengetahuan, skill, knowledge dan lain-lain supaya bisa improve dan bisa menghasilkan income yang lebih lagi. Itu yang aku lakukan. Nah, cuman itu emang sifatnya agak kompleks dan kita bisa pusing sendiri ya. Namanya kita mau merencanakan keuangan dari awal maunya yang simple, yang bisa langsung dilakukan. Ya, nggak mungkin kita pakai cara yang kompleks yang mesti 15% ke sini, 10% ke sini, itu jadi mau mulai aja males gitu ya, karena terlalu susah, terlalu sulit. Ya, jadi cara paling gampang itu sebenarnya pakai pilar yang 50 30 20. Ya, 50 untuk kebutuhan, 30 untuk keinginan, 20% investasikan atau saving. Itu udah paling simple. Kayak gitu kalau menurut aku. Nah, jadi berarti kalau tips dari Kak Denis, jangan nunggu uang sisa ya Kak ya. Kadang tuh kita Bener banget. nabung Bener. sama investasi tuh entar-entaran, kayak merasa kayak ini lebih penting, nggak usah lah nanti aja kalau misalnya misalnya gaji 3 juta terus nanti at the end tinggal 50.000, ya udah yang ditabung 50.000 aja. Bener. Kalau nungguin sisanya nggak bakal ada sisa Kak Ines. Iya kan? Kita harus sisihin bukan sisakan gitu. Oke, di sini teman-teman ada yang sudah mulai seperti Coach Denis kah yang emang dari awal tuh udah ada alokasi dananya nih, alokasi kayak gue dapat gaji terus di saat itu gue udah masukin tuh misalnya ke reksadana atau ke rekening lain yang memang sudah di save gitu, yang nggak akan bisa diambil-ambil. Nah tuh Coach Denis juga udah ngasih tips tuh 50 kebutuhan, keinginan 30, investasinya 20. Oke, dan ini juga ada yang ini Coach. Jadi yang 50, 30, 20 ini betternya pemisahannya kalau Coach Denis tadi investasi dulu, nanti sisanya baru 50 mana buat untuk kebutuhan gitu kan ya. 30 misalnya buat keinginan atau misalnya buat investasi diri juga sebenarnya boleh banget ya Coach ya sebenarnya. Ya, betul banget. Oke. Nah, di sini pertanyaan banyak nih. Teman-teman di sini happy banget bisa sharing Antusias juga. Ya?
Iya, karena ini memang menjadi seperti fondasi juga ya Coach ya, karena kebanyakan kan kayak udah deh ikutan temen, kebanyakan gitu Coach, ikutan temen tanpa tahu gimana sih gitu kan cara ngelola keuangannya, cara ngatur pengeluarannya gitu kan. Dan ini udah kasih tahu juga tadi caranya seperti apa. Oke, gimana nih Kak Ines, udah ini kah? Sudah terinsight kah? Wah, Sudah gini sih, nih Kak. caranya. Sudah sih. Sebenarnya juga aku sebenarnya udah mulai sih, cuman masih belajar dan balik lagi sih coach kadang tuh konsisten. Kadang kita udah punya ilmunya, udah mulai tapi mungkin di bulan pertama, bulan kedua konsisten, bulan ketiga kayak aduh kayak kesandung lagi nih. Kayak Iya. amnesia 2 bulan terakhir balik lagi ke masa lalu gitu. Suka kayak gitu sih. Oke. Oke. Jangka waktu. Wah, ini udah mulai banyak. Sering banget kesandung nih Kak Aaron nih. Tos Kak, kita juga kayak gitu. Oke. Ada lagi Kak yang mau bertanya kali ya Kak Widya? Kita mungkin tadi udah dapat insight dari Coach Dennis. Mungkin ada satu orang yang ingin bertanya atau mau sharing pengalamannya. Oke. Izin bertanya nih, ada Muhammad Aldi Roland. Monggo Kak Muhammad Aldi langsung dinyalain audionya. Halo. Oke, izin bertanya ya Kak ya. Selamat malam juga. Malam. Ini masuk nggak? Masuk ya? Masuk. Oh ya, ini mau nanya nih, kan tadi Kak Denis juga udah kasih tips tuh ya, yang masalah porsi yang 50-30-20 ya. Dan kebetulan saya juga 50-30-20, cuman yang 50% itu saya alokasikan ke kebutuhan, terus yang 30 untuk pendidikan ya kebetulan sambil kuliah juga, terus yang terakhir itu 20% itu untuk dana investasi. Nah, yang jadi permasalahan itu saya belum mengalokasikan dananya buat dana. Apakah bisa nggak kalau semisalnya dana darurat itu kita alokasikan tetap dicampur gitu sama investasi, atau baiknya itu dialokasikan ke yang dipisah gitu ya? Soalnya kan investasi saham kan liquid juga ya gitu, kapanpun bisa dijual, atau kayak gimana ya baiknya ya? Terima kasih Kak. Oke, ini pertanyaan menarik banget nih. Ya, pertanyaan bagus banget. Ya. Jadi kalau misalnya kita punya uang, boleh nggak kita masukin dana darurat kita di dalam investasi gitu kan? Digabung gitu kan maksudnya kan? Oke, ini pertanyaan bagus banget. Jawabannya adalah tergantung. Tergantung kondisi kalian. Misalnya contoh ya, misalnya nih, saya dari keluarga yang sederhana, berangkat dari keluarga sederhana. Habis itu udah mulai bekerja, udah mulai cari uang. Habis itu nggak ada privilege dari orang tua, udah mulai tinggal sendiri dan lain-lain. Otomatis jawabannya adalah nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Misalnya contoh, kita taruh dana darurat kita, misalnya pengeluaran saya tadi misalnya 5 juta 1 bulan, saya siapkan dana darurat 20 juta, saya taruh di saham, oke? Saya taruh di saham, habis itu tiba-tiba sahamnya turun, ya jadi 10 juta misalnya, tiba-tiba saya sakit, ya. Habis itu membutuhkan biaya misalnya 15 juta, nggak cukup jadi dana daruratnya. Ya. Nah, jadi kita harus menaruh dana darurat kita di instrumen yang nggak fluktuatif gitu. Jangan sampai di saham atau cryptocurrency, tapi kita taruh di instrumen yang seperti misalnya reksadana pasar uang atau deposito yang mudah diakses, yang liquid. Saham itu memang benar liquid ya. Mau jual sekarang, besok cairin emang bisa. Tapi memang liquid, tapi bisa ini mengalami penurunan karena fluktuatif. Ya, jadi sangat nggak disarankan menaruh dana darurat di instrumen yang fluktuatif. Ya, itu yang pertama. Habis itu yang kedua, mungkin di sini banyak teman-teman yang masih SMA atau masih kuliah yang punya privilege ya, garis bawahi kata-kata privilege, yang masih tinggal sama orang tua, yang masih listriknya dibayar orang tua, yang masih makan di rumah ya. Habis itu kalian udah mulai nih masih dapat uang jajan dan kalian sambil cari kerja, side job misalnya dapat income nih 2 juta, 3 juta ya. Kalian mau mulai investasi nih. Pertanyaannya, apakah saya harus menaruh dana darurat 3 sampai 6 bulan pengeluaran? Jawabannya adalah nggak usah. Seadanya aja. Kenapa? Karena kalian masih ditanggung orang tua, kalian masih ada privilege ya. Ibarat misalnya satu hari nanti kalian tiba-tiba nggak bisa dapetin uang dari side job kalian, ya kalian pun masih bisa makan di rumah, ya. Kalian masih bisa dapetin listrik dan tempat tinggal sama orang tua. Jadi jawabannya adalah nggak apa-apa kalau kalian mau langsung investasiin. Tapi ingat nanti ketika kalian udah mulai hidup sendiri, tetap harus dana darurat dulu ya di depan, baru boleh investasi.
kayak gitu. Jadi tergantung latar belakangnya seperti apa, kondisinya seperti apa. Ya, mungkin banyak di luar sana orang bilang pokoknya harus dana darurat dulu baru boleh investasi, atau bilang harusnya kita investasi biar lebih cuan dan lain-lain. Sebenarnya kita harus melakukan yang namanya adaptasi, kita harus fleksibel, tergantung kondisi kita seperti apa. Jadi nggak semua teori itu sebenarnya benar, ya, tapi tergantung kita itu ada di kondisi yang seperti apa. Ya, kalau misalnya emang udah tahu kita hidup sendiri, ya tetap utamain dana darurat, dan jangan pernah ditaruh di instrumen yang fluktuatif, tapi taruh di instrumen yang memang aman, cenderung aman seperti reksadana pasar uang atau deposito kayak gitu. Oke, makasih Kak. Sama-sama. Oke, selanjutnya kita buka satu pertanyaan lagi kali ya, ini dari Miracle Pulung, boleh Kak? Oke, terima kasih Kak udah dikasih kesempatan. Kok saya mau tanya kok, kayak tadi kan ada plotting soal kebutuhan, keinginan, investasi, sedekah, kemudian working sama self development ya. Ya. Nah, saya itu kan udah plotting sebenarnya buat ya needs, nabung, kemudian gereja, sosial sama keluarga. Nah, maksud saya kalau misalkan ada tambahan untuk self development dan juga networking, itu kan pasti ada pengeluaran lebih banyak ya. Nah, pertanyaan adalah budget mana yang harus saya kurangin untuk networking dan self development? Apakah persentase dari invest untuk networking dan self development, tapi kan nanti konsekuensinya adalah berarti yang diinvestasikan lebih sedikit gitu. Kapan terkumpulnya gitu. Paham. Thank you. Ada lagi? Itu pertanyaannya. Cukup. Ya. Nih, ketika kita melakukan investasi, tujuan kita apa? Tujuan kita adalah mendapatkan keuntungan di masa depan. Setuju ya? Nah, investasi itu bentuknya itu ada banyak. Pertama, misalnya kita olahraga hari ini, kita makan makanan sehat, itu adalah investasi kesehatan. Supaya masa tua kita punya badan yang jauh lebih sehat, lebih fit, lebih bugar. Nah, yang kedua, misalnya kita mau dapetin income lebih. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus tingkatin skill kita. Berarti kita investasi leher ke atas, yang artinya investasi ilmu, kita baca buku, ikut seminar, dan lain-lain. Ya, jadi investasi itu nggak selalu cuma soal investasi reksadana, saham, dan lain-lain. Tapi ketika kita melakukan baca buku, kita ikut seminar, kita ikut pelatihan, kita kuliah lagi misalnya, baik jalur informal maupun formal, itu kita investasi sebenarnya, tapi investasi dalam bentuk ilmu. Ya, jadi kalau misalnya mau networking atau mau melakukan self development ya untuk belajar dan lain-lain, itu kita bisa ambil bagian dari yang budget untuk investasi dan juga budget untuk keinginan. Jadi mungkin keinginan bisa diturunin dikit, ya, investasi turun dikit, ambil buat apa? Buat belajar lagi, untuk improve skill kita lagi. Ya, karena yang namanya investasi terbaik ya tetap aja investasi leher ke atas. Karena percuma, misalnya kalian contoh, kita bisa dapetin return 10% dalam 1 tahun. Uang kita misalnya 100 juta, kita bisa dapetin 10 juta. Orang di luar sana yang pintar, yang hebat, yang jago cari uang, dia bisa cetak uang 100 juta mungkin dalam 1 hari gitu. Karena apa? Karena skill yang dia punya, value yang dia punya. Jadi tetap yang terbaik itu adalah investasi leher ke atas. Makanya sebelum kalian melakukan investasi di instrumen apalagi yang resikonya berbahaya dan lain-lain, pastiin kalian paham dulu ya gimana segi cara kerjanya, resiko dan rewardnya. Contohnya seperti ini ya, kalian ada kelas kayak gini, kalian ikutan, kalian belajar sama Nyala, sama OCBC, ini gratis kan, kalian dapat ilmu baru, dan ini merupakan contoh dari investasi leher ke atas. Yang kalian korbankan apa sih? Cuman kuota dan jam doang kan, daripada kalian main Mobile Legends gitu kan, atau gibahin teman-teman kalian ya. Jadi mendingan kayak gini, belajar gitu. Jadi kan kalau ada kelas-kelas OCBC lainnya, tanggal berapa ya? Ada tanggal 5 Agustus bareng saya, atau nanti tanggal 15 sama Kak Herlin ya, kalau nggak salah. Ikutan lagi gitu. Jadi perbanyak ilmu terus, karena belajar itu nggak ada garis finishnya. Ya, ini merupakan proses daripada kehidupan. Jadi jangan pernah berhenti belajar. Gitu. Manfaatin ya. Nah, tuh, jadi investasi nggak cuman berupa uang ya Kak ya. Betul. Oke, next-nya kita di sini ada challenge nih. Challenge-nya apa Kak Widya? Oke, ini seru banget nih ya teman-teman di sini udah tadi sharing dan Coach Dennis juga udah kasih insight-nya, udah jawabin pertanyaan teman-teman. Nah sekarang ini kita pengen ada challenge. Challenge-nya adalah misalnya nih di sini teman-teman itu punya pendapatan sekitar 6,5 juta per bulan, ini pengen dapetin 50 juta pertamanya. Nah, gimana sih pengelolaan finansial versi Sobat Menyala di sini? Mungkin di sini ada yang mau ngasih tahu caranya gimana, mau berapa persennya nih langsung ditabungin atau misalnya langsung masukin ke investasi mana gitu ya, atau misalnya langsung dipisahin. Boleh nih, ada satu orang yang mau sharing, boleh?
boleh ada yang mau? Silakan, ini yang angkat tangan ini mau sharing nih. Ada Kak Rio, boleh Kak Rio Ferdianto? Boleh. Langsung unmute aja. Mau ikutin challenge sekarang? Untuk pendapatan itu Langsung open mic, Kak. Halo? kedengeran nggak? Oke, halo Kak Rio. Halo? Ya. Ya, kedengeran nggak? Kedengeran Kak Rio? Untuk pendapatan segitu kita 50% untuk 6,5 nih Kak, kebutuhan. dari 6,5 juta. Mungkin bebas aja sih Kak, sesuaikan dengan Kakak. Misalnya berapa persen, 20% untuk investasi, atau kalau misalnya masih tinggal di rumah, tadi kan yang kata Kak Denis, berarti nggak ada pengeluaran kewajiban tiap bulan gitu kan ya? Karena saya masih setelah lulus SMA dan menurut saya 50% untuk pendapatan, 10% dana darurat, dan sisanya diinvestasikan. Itu bisa ke instrumen yang seperti saham yang memiliki return yang 25% ke atas sambil kita main-main sambil begitu, sambil kita mencari return yang tinggi. Karena saya masih tinggal dengan orang tua, jadi kebutuhan saya itu saya buat mungkin bisa untuk orang tua lagi, atau enggak saya juga invest ke seluruhnya ke saham bisa, untuk mencoba ilmu-ilmu dan invest leher ke atas, mencari income yang lebih baru di samping pekerjaan saya, Kak. Terima kasih, Kak. Oke. Keren banget. Keren ya, udah dibikin ya. Oke, jadi mungkin habis dari sini nanti udah semangat lagi nih gimana caranya perencanaannya. Tadi udah dijawab dari versinya Sobat Menyala. Nah, sebenarnya gimana sih kalau misalnya nih sebenarnya kita punya tools. Jadi next-nya lagi boleh. Nah, kalau dari saya sendiri saat saya udah punya, wah gimana sih Kak caranya supaya bisa dapat 50 juta pertama gitu ya. Oke. Oke, ini boleh diizinin untuk share screen kah? Dari panitia boleh dibantu? Monggo Kak. Iya. Oke. Oke, jadi kita punya Rachel. Nah, ini adalah salah satu tools-nya untuk membantu teman-teman gimana caranya merencanakan keuangannya gitu kan ya. Misalnya contoh bikin rencana investasi. Jadi di sini udah dikasih tahu caranya gimana. Nah, di sini tinggal buka tiitb.com/Rachel. Nah, oke, sekarang ini bakal dikasih tahu. Jadi udah tahu nih langkah-langkahnya karena sebenarnya kita suka bingung kan ya. Langkah-langkahnya gimana. Nanti tinggal di next-in aja semuanya, tinggal dibaca, tinggal setuju dan lanjutkan. Jadi kita goals-nya adalah pengen dapat 50 juta pertama. Di sini ada yang sudah mendapatkan 50 juta pertama atau sekarang wah pengen tahu nih gimana caranya, boleh dong nih. Oke, ini ada banyak sebenarnya nggak cuma 50 juta pertama, bisa pendidikan kuliah, liburan gitu kan ya. Nah, kita tujuan lainnya. Oh, alhamdulillah sudah. Seneng banget nih ya. Mungkin ada yang udah, ada yang belum. Nah, jadi goals-nya adalah pengen punya 50 juta pertama. Kita 50 juta pertama misalnya ya. Oke, juta. Oke. 50 juta pertama, kita klik next. Oke, nah ini 50 juta pertama, nanti bakal dikasih tahu butuh dana berapa tuh kira-kira, dananya 50, tuh 23, 50 juta. Oke, nah ini jadi teman-teman juga boleh cobain sekarang gitu ya. Jadi kita sama-sama nih, dana yang udah terkumpul adalah kita nggak apa-apa, masih 0 rupiah nih, it's okay. Gitu kan, nggak apa-apa, kita mulai dari sekarang gitu ya. Oke, goals-nya misalnya 1 tahun misalnya. Oke, 1 tahun. Oke, tinggal next lagi. Oke, jadi boleh dicobain bareng-bareng, nanti boleh dilihat result-nya gitu ya. Nanti boleh di-share juga nih di kolom chat-nya nanti ya, boleh juga. Oke, sekarang untuk risk profile misalnya gue udah tahu nih caranya gitu kan, udah tahu nih risk profile-nya. Kalau belum, silahkan lakukan risk profile dulu, ceritanya ini udah tahu ya.
ceritanya karena kita baru mulai investasi resiko paling rendah misalnya. Oke, nah next-nya adalah nanti bakal dikasih tahu, nah nih tipenya gitu kan ya. Nih tipe-tipenya seperti apa, kita langsung lanjut aja. Oke, jadi silakan dicoba ya. Oke, nah ini nanti jangan lupa storyin nih, storyin tadi yang sudah ngecek. Nah, nih langsung 50 juta pertama tinggal lihat. Nah, nih katanya kalau 50 juta 1 tahun tuh nabungnya katanya atau investnya di 4 juta. Nah, tapi kalau ngerasa wah ini nggak masuk nih, kita bisa jangka waktunya diperpanjang. Tinggal hitung ulang. Wah, kalau 3 tahun dapat 50 juta pertama itu cukup menyisihkan atau mengalokasikan 1,3 juta per bulannya di investasi yang memiliki return 3,6% per tahunnya nih. Jadi gampang banget nih ya, udah dihitungin gitu kan ya, udah dikasih tahu. Dan ini teman-teman juga bisa langsung investasiin langsung lewat One Mobile gitu ya. Nah, dan juga nih, kita pengen tahu nih sebenarnya dari Kak Denis nih, dari Coach Denis nih, gimana sih caranya Coach Denis supaya bisa dapetin 50 juta pertama? Boleh nih. Oke, sebenarnya ini metode yang di-share ini yang sama Rachel ya. Ya Keren betul. ya. Iya. Iya, banget ya. Ini di websitenya Menyala ya? Di bener ya? paytb.com/Rachel. Oke. Keren ya. Nah, ini canggih banget nih, kalian jangan lupa coba. Sebenarnya metode yang saya punya juga mirip-mirip ya sama ini. Ini kan metode namanya DCA ya, dollar cost averaging, di mana kita menyicil untuk mencapai tujuan kita berapa. Nah, cuman saya punya cara yang lebih simple ya, lebih simple dan juga membuat kita lebih bisa disiplin dan konsisten. Ya, tapi sebenarnya mirip-mirip ya. Boleh ditampilin nggak yang tadi saya share? Ada nggak? Oke. Sebentar ya. Kalau dari Coach Denis, boleh dari Coach Denis dulu. Ya, okay. boleh. Share screen ya, sebentar ya. Ya. Oke. Oke, ini sambil nunggu boleh ya tadi, sambil nyobain Rachel juga boleh. Nanti coba sharing di sini. Oke, nih udah masuk belum? Oke. Sip, udah. Boleh nih, Coach. Nah ini pertama nih, misalnya income kita tadi 6,5 juta, atau misalnya 7 juta, atau 8 juta ya nggak masalah ya, atau 6 juta juga nggak masalah. Habis itu kan goals-nya itu mau punya 50 juta. Oke, nah ketika kita mau punya tujuan, ya tujuan apapun sih sebenarnya bukan cuma soal uang doang. Misalnya kita pengen juara fitness, kita mau jadi juara main musik atau vokalis dan lain-lain, kita harus punya tujuan yang sifatnya itu benar-benar terukur, sekompleks mungkin yang bisa dicatat. Oke, jadi pertama kali ini ada 2 step nih, step yang sebelah kiri sama sebelah kanan. Nah, kebanyakan orang itu terlalu pusingin step yang sebelah kanan, ngitung pakai apa, gimana nih returnnya supaya kita bisa dapetin uang segini, harus taruh di mana, kita harus nabung berapa. Itu sebenarnya adalah step kedua, yang sebenarnya lebih penting itu step yang pertama. Kenapa? Karena hitung-hitungan itu ya cuman gitu-gitu doang, tapi yang paling pentingnya itu kita harus step yang pertama kita beresin dulu. Ya, yang pertama itu harus catat dulu tujuan kita yang paling penting. Ya, kalau kita nggak catat nanti kita buyar, kita nggak ada arah gitu, kita mau kemana. Ya, pertama setelah dicatat, progresnya itu harus jelas. Misalnya contoh, ya kalau misalnya kita mau dapetin uang 10 juta, ya hari ini cari 10 juta bisa nggak? Mungkin nggak bisa ya, susah ya. Kalau misalnya tiba-tiba dalam 1 hari mau dapetin 10 juta ya. Tapi coba deh 10 juta misalnya dalam waktu 1 tahun. Berarti kan 1 bulan sekitar cuma 900 ribuan gitu udah bisa. Berarti bisa ya jawabannya. Jadi kita harus catat tujuan kita dan progresnya itu harus jelas. Kira-kira itu berapa. Makanya seperti yang tadi ya, fiturnya Rachel itu keren banget ya. Nah, yang ketiga adalah konsistensi. Percuma kalau kita udah punya tujuan yang jelas, kita udah tahu step by step-nya harus gimana, tapi kita nggak bisa konsisten. Misalnya di bulan kedua kita berhenti, di bulan ke-6 kita berhenti. Ya nggak bakal nyampe ke tujuan itu. Yang ada kita gagal. Oke? Nah, setelah kita udah punya 3 ini, ya kita baru lompat ke step yang kedua. Ya. Nah, step yang kedua ini tadi kan yang pertama ada cara yang 50-30-20 ya. Yang 50 buat kebutuhan, 30 buat keinginan, 20% buat invest ya atau buat saving. Nah, tapi permasalahannya kalau kita pakai kayak gini, ini masih ada kendala nih, masih ada problem nih di step yang kedua ini. Kalau kita ambil 20%, kita ambil 6,5 juta, itu kan sekali invest berarti 650 kali 2, berarti 1.300.000, kurang lebih sama lah sama hitungan yang tadi ya, 1.300.000. Mungkin kalau keluarin uang 1.300.000, tiba-tiba rasanya berat ya gitu ya, kayak aduh gede banget gitu ya buat
buat keluarin uang 1,3 kayaknya lumayan berat gitu ya. Nah, kita pakai ini share screen-nya kepotong ya? Iya Kak, kepotong sedikit. Potong ya? Apa di zoom out? Oh gini, udah nih, udah nggak kepotong. Oh, udah. Oke. Nah, jadi di step yang kedua ini kita punya masalah nih yang kalau misal keluarin uang 1,3 mungkin rasanya berat. Jadi kita bisa pakai yang nomor 2 ini nih. Kita mulai tabung 50.000 sehari aja. 50.000 kecil nggak? Mungkin lumayan ya daripada 1,3 ya. Tapi kalau 50.000 kita kali 30 itu hasilnya 1.500.000. Lebih besar daripada 1,3. Jadi kalau tadi si Rachel ngitungin selama 3 tahun bisa sampai ke 50 juta dengan metode 50.000 sehari, mungkin 2 tahun 8 bulan atau 2 tahun 9 bulan udah nyampe tuh 50 juta. Jadi lebih cepat dan lebih nggak berasa karena cuma 50.000 sehari. Nah ini juga ada hubungannya sama problem di step yang pertama, yaitu konsistensi. Kita mau nabung 50.000 bisa sehari, tapi masalahnya sempat nggak pencet-pencetin handphone, 50.000 pencet, bisa lupa. Kalau lupa jadi ke-skip 50.000-nya. Bisa kadang-kadang males, ribet banget cuma mau 50.000 pencet. Ya kan? Nah jadi kedua masalah ini kita bisa membuatnya menjadi simple supaya kita bisa konsisten dan juga nggak lupa, yaitu pakai fasilitas dari One Mobile. Kita bisa nabung kan ada tuh tadi yang nabung reksadana mulai dari 20.000 sehari. Kita modif sedikit. Tadi kan dia 20.000, udah bagus tuh konsisten. Kita modif sedikit, jadi 50.000 sehari. Ya, jadi dengan 50.000 sehari sebulan 1.500.000, ya itu 2 tahun 8 bulan atau 2 tahun 9 bulan udah nyampe 50 juta ya. Saya kalahin Rachel nih jadinya nih. Iya kan? Jadi kira-kira seperti itu walaupun saya nggak secanggih Rachel ya. Dia lebih canggih ya, bisa ngitungnya banyak. Tapi ya kira-kira ini adalah sesuatu yang lebih simpel gitu. Yang penting kalian bisa konsisten. Dan semua fasilitas yang ada di One Mobile, di OCBC ya kalian manfaatin lah. Itu kan gratis kan, kalian bisa belajar. Kalau nggak ngerti caranya, kalian bisa cek di website-nya dan lain-lain gitu. Thank you Kak sharing-nya. Jadi 50 juta tuh udah ada bayangan ya. Jadi udah tahu next step-nya kayak gimana gitu karena tadi sharing dari Kak Dennis. Oke. Next Kak Widya. Oke, nah tadi juga udah di-mention sama Coach Dennis, jadi ini bener banget ya kalau tadi kita ngerasa kayak 1,3 mungkin kayak kegedean gitu per bulan, tapi ini gampang banget di One Mobile gitu ya, yang paling aku suka adalah kita udah bisa investasi langsung dan juga udah bisa ngatur pengeluaran gitu, jadi nggak usah ribet-ribet lagi, biasanya kita ribet kan, kayak punya beberapa aplikasi untuk bisa investasi dan ngejagain nge-track pengeluarannya. Kalau ini udah tinggal dalam satu aplikasi di One Mobile gitu ya, udah bisa investasi tadi reksadana mulai dulu aja gitu kan ya dari yang terkecil gitu kan 50.000 per hari. Hitung-hitung kita diet kopi susu gitu kan ya, diet jajan online gitu kan 50.000 gitu kan.